Untuk menambah pengetahuan kita bersama tentang bahayanya doktrin-doktrin keturunan Yaman jika dibiarkan tanpa ada yang berusaha mencegahnya, atau paling tidak mengurangi dampaknya. Dengan memberikan pengertian kepada umat agar jangan sampai umat dan negeri ini kembali mengulangi sejarah di Afrika dan Timur Tengah ketika dinasti Ubaidillah Al-Mahdi berkuasa. Gejala orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, yang selalu mendoktrin umat untuk mencintai, memuliakan, tidak banyak tanya mengenai nasab mereka, sudah pernah terjadi di dunia Islam. Bahkan sampai mereka mendirikan dinasti sendiri, yang dikenal dengan dinasti Ubaidillah Al-Mahdi atau dinasti Fatimiyah, yang berkuasa selama 2 abad atau sekitar 200 tahun. Dunia Islam pernah tertipu dengan kelompok yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah ini. Mereka bahkan sempat sampai berkuasa membangun dinasti sendiri. Dinasti Fatimiyah sempat berkuasa di Afrika Utara dan Timur Tengah dari tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Didirikan oleh yang mengaku bernama Ubaidillah Al-Mahdi bin Ahmad Al-Habib. Menurut informasi dari berbagai sumber bernama asli Said bin Husain yang merupakan seorang Yahudi. Mayoritas ulama saat itu sempat tertipu Ubaidillah Al-Mahdi, yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah, sehingga mayoritas ulama menghormati, memuliakannya, mirip yang terjadi di Indonesia dengan Habib-Habib keturunan Yaman. Para muhibinya memuliakan dan menyanjungnya berlebihan, taklid buta dan meyakini jika Ubaidillah adalah seorang waliullah. Para pengikutnya juga meyakini jika Ubaidillah ini mempunyai kemampuan gaib, yang mereka sering menyebutnya mukasyafah. Dan mereka selalu menggaungkan kelebihan-kelebihannya di tengah masyarakat. Mirip yang dilakukan para Habib dalam menyampaikan kelebihan-kelebihan daturnya. Dalam perjalanan dinasti Ubaidillah ini, para pengikutnya tidak menunjukkan sikap yang pantas untuk mengklaim jika mereka adalah zuriyah Nabi. Umat pada saat itu diharuskan menghormati mereka, bahkan sampai mencium kaki-kaki mereka sebagai tanda muhibin atau pecinta. Sikap dan tingkah pola dinasti Ubaidillah dan pengikutnya, yang tak mencerminkan akhlak sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan berlangsung ratusan tahun ini, akhirnya membuat sebagian ulama mulai terbuka hati dan pikirannya, melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah umat. Di antara ulama yang terbuka hati dan pikirannya adalah Imam Al-Ghazali yang sering terlibat perdebatan dengan dinasti Ubaidillah dan pengikutnya. Kritik Imam Al-Ghazali juga disampaikan melalui tulisan dalam kitab-kitabnya, seperti yang terdapat dalam kitab Al-Munkis min Ad-Dalal. Setelah sekian lama berkuasa dengan kesombongan dan membanggakan nasab yang mereka klaim, akhirnya Allah mengirimkan pahlawan Islam yang sangat mencintai Islam, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang akhirnya meruntuhkan dinasti Ubaidillah, yang telah berkuasa secara zalim selama 200 tahun. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memberantas habis dinasti Ubaidillah atau Fatimiyah ini, termasuk membakar kitab-kitab mereka. Dengan kejadian masalah nasab klan Ba'alawi yang terjadi di Nusantara, seharusnya kita bisa belajar dari sejarah, jangan sampai melupakan sejarah karena sejarah pasti berulang dengan aktor yang berbeda. Umat Islam Nusantara harus cerdas, agar tak salah dalam mencintai, jangan sampai salah alamat. Seperti yang terjadi pada masa dinasti Ubaidillah. Harapan admin semoga muncul kembali Salahuddin Al-Ayyubi baru, di masa ini, yang akan kembali membawa Islam berjalan pada rel yang semestinya. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.